Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Insyaallah nanti tanggal hari Minggu ini ya, itu masuk tanggal 10 Muharram. Kalau memang kita hitung tanggal 28 Juni kemarin 1 Muharram. Nah, seberapa pentingkah bulan-bulan ini bagi kita? Karena hari ini kita sudah lebih sering menghafal bulan-bulan syamsiah ya, bulan yang dihitung menggunakan matahari. Padahal dalam Al-Quran itu Allah tidak hanya menyebutkan tentang matahari, tapi juga tentang bulan. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Nah, itu di surah ke-55 ayat ke-5. Jadi kita sudah terbiasa dengan perhitungan bulan syamsiah, bulan matahari. Jadi seperti Januari, Februari dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah ini satu hal yang penting untuk kita memahami tentang bulan-bulan ini gitu. Nah, Masya-Allah, Islam itu sangat, salah satu hal yang unik tentang Islam itu kita didorong untuk membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam. Ya, jadi misalnya ketika kita sholat, selama ini kita terbiasa sholat itu melihat jam, melihat HP begitu. Oh, ini sudah waktu sholat. Tapi sebenarnya dasar awal sholat itu, dasar awalnya penentuan waktu sholat sebenarnya itu berdasarkan misalnya zuhur, itu berdasarkan bayangan. Artinya ketika bayangan kita itu lebih pendek daripada badan kita ataupun daripada benda, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Kapan waktu sholat asar? Ketika bayangan badan kita itu sudah lebih panjang, bayangan kita sudah lebih panjang daripada tinggi badan kita, seperti itu, ataupun tinggi benda yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dan seterusnya, itu semuanya kita harus melihat pada tanda-tanda zaman. Pertanyaannya adalah kenapa seperti itu? Kenapa kita dalam Islam itu didorong oleh Allah SWT untuk melihat ke alam semesta ini? Misalnya seperti penentuan kiblat, kita juga harus melihat kepada arah mata angin seperti itu kan, kemana ini, mana barat, mana timur dan sebagainya. Artinya Islam ini mendorong kita untuk melihat alam. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang hal ini, di mana Allah menyebutkan di dalam surat di dalam surat ke-41 ayat 53, yang mana artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi di sini Allah menyatakan bahwa Allah memperlihatkan tanda-tandanya itu di ufuk. Apa itu ufuk? Pertemuan antara langit dengan bumi ya. Kalau misalnya kita di laut seperti itu, kita bisa lihat
ufuk itu ya pertemuan antara garis langit dengan bumi. Artinya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya itu pada alam semesta ini. Nah, kata-kata tanda-tanda itu bahasanya lainnya adalah mukjizat. Ya, berasal dari kata-kata ajaza, ya'jizu ijazan, yang artinya lemah, tidak mampu ataupun tidak sanggup. Nah, jadi ayat-ayat ataupun tanda-tanda Allah ini merupakan sebuah mukjizat, sebuah hal yang melemahkan. Artinya ketika kita sebagai manusia menyombongkan diri, menganggap bahwa kita tidak perlu mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah ajarkan, maka harusnya ketika kita melihat bagaimana hebatnya Allah menyusun alam semesta ini, ataupun di sini Allah sebutkan Allah membuat tanda itu tidak hanya di alam semesta, tapi juga dalam diri kita. Kita menyelami diri kita sendiri, kita melihat tangan kita, kita melihat bagaimana cara kita berbicara, bagaimana mekanisme telinga kita dalam mendengar suara dan sebagainya. Harusnya kita terperangah, ya, terkesan, terkesima dengan hal ini, ya, sebuah tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada kita di sekeliling kita. Jadi dan itu juga kemudian salah satu alasan kenapa Allah menamakan setiap ayat di dalam Al-Quran itu sebagai ayat, ya. Artinya apa? Setiap satu ayat di dalam Al-Quran itu merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Begitu juga dengan alam semesta ini. Setiap hal yang ada di alam semesta ini, baik itu yang di ufuk maupun yang ada dalam diri kita sendiri, itu merupakan tanda kekuasaan Allah SWT. Dan kita melihat bagaimana misalnya kita melihat orang sirkus misalnya, ya kan? Orang melakukan satu hal yang luar biasa, kita akan berdiri dan bertepuk tangan. Saking hebatnya apa yang dia lakukan, saking yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang mustahil untuk orang biasa lakukan. Namun kemudian ketika kita melihat alam semesta ini dan bagaimana performa Allah, bagaimana Allah memperlihatkan berbagai tanda-tanda kebesarannya, kita biasa saja. Kita tidak bertepuk tangan ketika melihat Allah menerbitkan matahari ataupun menerbitkan bulan dan seterusnya. Bayangkan misalnya matahari dan bulan ini hanya terbit setahun sekali, maka semua orang akan keluar pada hari itu hanya untuk menyaksikan matahari ini terbit. Jadi ini adalah salah satu dari banyak hikmah dari Allah mendorong umat Islam untuk melihat kepada alam semesta ini. Nah, kembali ke bulan Muharram tadi. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan di dalam surah ke-9 ayat 36, Allah sebutkan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi ternyata 12 bulan yang selama ini kita biasa gunakan untuk menentukan waktu, Allah sudah tetapkan bulan ini jauh hari dari awal Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan ini, baik itu bulan Syamsiah maupun bulan Qamariyah, Allah menetapkan bahwa ada 12 bulan dalam setahun. Dan Allah juga tidak hanya itu, Allah juga menetapkan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang bulan haram. Nah, apa-apa saja bulan haram itu? Yaitu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, serta Rajab. Ya, jadi Muharram itu adalah bulan pertama, yaitu bulan ini, dimulai dari tanggal 28 Juni yang lalu. Kemudian Safar nanti bulan 27 Juli, Rabiul Awal, Agustus, kemudian Rabiul Tsani di bulan September, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya, kemudian masuk ke Rajab itu 22 Desember, Sya'ban, Ramadan di bulan Februari nanti, Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, ini adalah
penentuan ini sudah Allah tentukan jauh-jauh hari. Kita hanya memberi nama terhadap bulan-bulan tersebut, tapi Allah lah yang menentukan 12 bulan ini jauh-jauh hari, dari awal ketika Allah menciptakan matahari, bulan dan juga alam semesta ini. Nah, apa hikmah dari kita memahami bulan-bulan ini? Sebagai contoh misalnya kita lihat di bulan Zulhijjah yang lalu, ya, ketika Idul Adha yang lalu, ternyata Allah menyebutkan di dalam Rasulullah mengingatkan tentang bulan Zulhijjah ini di sebuah hadis. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada bulan yang paling Allah sukai kita beribadah kecuali di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini adalah satu hal yang saya rasa banyak dari kita lupakan ataupun kita lupa untuk beribadah di 10 hari ini. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan memahami tentang bulan-bulan Hijriah ini. Padahal ini adalah Allah menyebutkan tidak ada hari lain yang lebih Allah sukai kita beribadah selain 10 hari ini. Nah, kemudian lainnya lagi adalah hal lainnya lagi di bulan Zulhijjah itu juga bulannya haji, di mana ketika itu kita tahu itu berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dalam surah Al-Baqarah disebutkan nabi yang tidak pernah gagal dalam mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya seperti Nabi Adam, itu ada melakukan kesalahan memakan buah khuldi. Nabi Musa membunuh seseorang gitu. Kemudian ada banyak nabi dengan berbagai kesalahannya, tapi Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran disebutkan tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Semua yang Allah perintahkan beliau bisa lakukan, bukan hanya beliau tapi juga keluarganya. Dan maka kemudian Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan millata abikum, bahwa agama Islam ini merupakan agama dari ayahmu Ibrahim, ya. Dan kenapa seperti itu? Karena Islam ini berarti tunduk dan patuh, sama seperti Nabi Ibrahim yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak hikmah. Nah, mungkin untuk mengakhiri ceramah hari ini saya ingin mengakhiri dengan menjelaskan sedikit tentang beberapa dari hadis tentang bulan Muharram. Jadi misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Ya, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, ini di hadis riwayat Muslim nomor 1163. Jadi Allah menyebutkan bahwa bulan Muharram ini itu merupakan bulannya Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan ini. Kemudian juga kita tahu tentang hadis Nabi ketika Nabi tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, apa ini? Kemudian mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Ya, jadi ketika kejadian Fir'aun mengejar Bani Israel, ketika itu Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Itu terjadi ketika hari Asyura tersebut, yaitu di bulan Muharram. Maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu. Nabi SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut, yaitu pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Artinya itu akan jatuh pada hari Minggu ini. Jadi insya Allah hari Minggu ini kita usahakan kita bisa berpuasa puasa Asyura. Dan kemudian Ibnu Abbas pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, aku pasti akan berpuasa pada hari ke-9 dan juga pada hari ke-10. Jadi 2 hari, 2 hari dari bulan Muharram. Kemudian satu lagi mungkin ya, Rasulullah juga bersabda,
Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Asyura ataupun 10 Muharram, beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi semoga ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk kita bisa lebih perhatian terhadap bulan-bulan yang Allah tetapkan ini, tidak hanya bulan Syamsiah ya seperti Januari, Februari dan seterusnya, karena itu mungkin bagus untuk menentukan musim panas, musim panen dan sebagainya. Tetapi untuk bulan Qamariyah ya, bulan yang berhubungan dengan bulan yang ada di langit ini, itu berfungsi salah satunya untuk kita menentukan waktu ibadah. Jadi tidak hanya kita fokus pada dunia dengan menghafal bulan-bulan Syamsiah, tapi juga kita berusaha untuk juga terkonek dengan spiritual kita, dengan sisi agama kita, yaitu dengan kita memahami dan juga menghafal dan menggunakan bulan-bulan Qamariyah. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala khulafai rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.